Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Adapun tujuan pembelajaran yakni Anda dapat membedakan kesetimbangan kimia berdasarkan jenis reaksi dan kesetimbangan kimia berdasarkan fase. Sebelumnya, pernahkah Ananda melihat peristiwa air pada wadah terbuka dan air pada wadah tertutup? Peristiwa yang terjadi pada kedua air adalah sama-sama mengalami penguapan. Adapun penguapan yang terjadi pada wadah terbuka menjadikan kalor keluar dari wadah, sehingga air lama-kelamaan akan surut dan kering. Air pada wadah tertutup akan mengalami penguapan, hanya saja uap air tertahan oleh tutup pada wadah. Uap air tersebut akan mengalami titik jenuh sehingga terjadi pengembunan dan embun tersebut mengalir kembali ke dalam botol. Hal ini merupakan bagian dari kesetimbangan kimia. Kesetimbangan dapat diartikan sama. Kesetimbangan kimia artinya laju reaksi sama. Yang ini, perubahan laju reaksi ke arah produk akan sama dengan perubahan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah-ubah atau konsisten. Kesetimbangan kimia berdasarkan jenis reaksinya terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, reversible dapat dilambangkan dengan panah bolak-balik, yang berarti zat produksi dapat kembali membentuk reaktan dan sebaliknya. Contohnya, es yang sebelumnya beku dapat kembali mencair dan dapat kembali dibekukan. Hal ini merupakan peristiwa bolak-balik. Produk bisa menjadi reaktan dan reaktan bisa kembali menjadi produk. Reaksi irreversible. Reaksi irreversible merupakan reaksi satu arah yang mana produk tidak bisa kembali menjadi reaktan. Sebagaimana peristiwa saat api membakar kayu bakar, yang mana kayu bakar yang dibakar akan menjadi sebuah arang, kemudian menjadi abu. Abu tidak akan kembali menjadi kayu bakar. Hal ini merupakan bentuk irreversible atau satu arah. Jenis reaksi selanjutnya adalah dinamis. Dinamis bisa dikatakan terjadi berulang-ulang. Reaksi dinamis dapat dilihat dengan hujan. Proses hujan sendiri terjadi apabila air pada laut mengalami penguapan, uap air naik ke awan, lalu terjadi gumpalan. Gumpalan tersebut kembali jatuh ke bumi dalam bentuk hujan dan air hujan mengalir kembali ke laut. Proses ini terjadi berulang-ulang, maka ini disebut sebagai reaksi dinamis. Selanjutnya kita akan membahas kesetimbangan kimia berdasarkan fasenya. Pertama, homogen. Contohnya, pembentukan gas amonia, yang mana gas nitrogen ditambahkan dengan 3 mol gas hidrogen akan terjadi reaksi bolak-balik, yakni menghasilkan gas amonia. Ini bisa dikatakan reaksi homogen, semuanya sama-sama berasal dari gas, baik reaksi maupun produknya. Kemudian fase heterogen. Hete artinya berbeda. Contohnya air atau H2O. Apabila di suhu ruangan itu bersifat cairan atau liquid. Nah, apabila dibekukan akan membentuk H2O yang bersifat solid atau beku. Nah, dari liquid menjadi solid itu merupakan bentuk fase heterogen, artinya berbeda. Bagaimana bisakah Ananda pahami? Coba cari tahu
contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.